dan aku benar-benar nggak terima. Aku nangis selama 1 bulan lebih, hampir 2 bulan. Diomongin kayak permasalahannya, kalau misalnya emang bisa diperbaiki ya diperbaiki, kalau misalnya emang udah nggak bisa diperbaiki atau gimana, ya ini udahan baik-baik gitu. Karena kan kita kenalan baik-baik, pasti kan pengennya udahan juga baik-baik, jangan berantem-berantem gitu sih. Ini lebih kayak gitu. Memilih dirinya sendiri dibanding untuk memilih orang yang dia tahu sebenarnya nggak pantas untuk dilanjutin lagi. Oke deh, mungkin Anet nih baru rilis lagu ya, sama video klipnya yang judulnya Mungkin Hari Ini, Esok, atau Nanti gitu ya? Ya. Aku pengen Anet cerita dikit dong soal lagunya ini tuh tentang apa sih, Net? Lagunya tentang kehilangan, Kak. Tentang kehilangan. Jadi, kalau kakak nonton music videonya, itu bercerita tentang kakak adik kembar, yang dimana satunya normal, satunya punya keterbatasan. Nah, yang si punya keterbatasan ini, yang si kakaknya ya, dia minder ke adiknya. Jadi dia suka, apa ya, bukan iri sih sebenarnya, minder. Karena dia nggak bisa jalan kayak si adiknya gitu kan. Dia pakai kursi roda. Terus ada satu waktu di mana si adiknya mengorbankan hidupnya demi kakaknya dan akhirnya dia mati. Terus si kakaknya menyesal pasti karena kenapa? Karena dia mikir kenapa dia nggak pakai waktu bareng si adiknya, kenapa dia nggak memanfaatkan waktu bareng-bareng gitu kan? Udah terlambat sekarang, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi ya kalau kakak nonton music videonya ya nonton lah pokoknya nanti. Oke deh, aku udah nonton sih. Cuma ini teman-teman pasti banyak banget yang penasaran. Terus kayak aku juga lihat video klipnya tuh, sedih banget ya. Kayak kita juga nggak pengen lah itu terjadi kali ya di kita sendiri gitu. Benar. Oke deh. Terus kalau ini lebih ke pengen nanya proses pembuatan lagunya sih, Net. Karena kan tadi kita udah tahu nih ya temanya kayak gitu. Kalau proses pembuatan lagunya sendiri, gimana sih, Net? Apalagi sekarang mungkin lagi di tengah pandemi kali ya. Prosesnya waktu itu aku buat lagunya, ini kan aku sendiri yang tulis, aku sendiri yang buat lagunya. Itu nada pertama waktu sekitar bulan Maret, terus aku kembanginnya waktu April, workshopnya di Jakarta dari bulan Juni ke sampai mana mah? Juni sampai Agustus sampai September. Terus itu juga udah rekaman, udah bikin music video gitu kan. Terus ya prosesnya bisa sekitar kemarin itu sekitar 6-7 bulan lah, Kak. Oh gitu. Lumayan ya, maksudnya waktunya untuk membuat lagu ini tuh. Bener banget. Tapi ada kesulitan nggak sih selama pembuatan? Mungkin ada kendala yang emang misalnya karena pandemi jadi nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu. Ada pastinya, Kak, karena waktu itu aku buat lagunya kan di Manado. Nah, sebenarnya kita mau rilis lagu aku, single keduanya itu di bulan sekitar Maret atau April. Tapi waktu itu bukan lagu Mungkin Hari Ini, Esok, atau Nanti, karena lagu itu belum ada gitu kan. Ada satu lagu lagi di mana aku juga yang buat gitu kan. Tapi ternyata nggak jadi karena ada pandemi. Jadi aku masih di Manado, aku terkurung di Manado, belum bisa ke Jakarta, dan akhirnya bulan Juni aku baru bisa ke Jakarta. Terus kita workshop, dan aku ngasih ke kakak-kakak tim label aku, tim Rans, untuk dengerin lagu yang Mungkin Hari Ini, Esok, atau Nanti yang aku bikin juga kan. Dan akhirnya yang rilis yang itu, yang Mungkin Hari Ini, Esok, atau Nanti, bukan lagu sebelumnya gitu. Jadi ya gitu. Lumayan apa sih ya? Ya ada kayak nggak terkejar waktunya juga. Waktu itu mau rilis sebenarnya waktu 8 Oktober, 28 September, karena aku nyari yang ada tanggal 8-nya, karena ulang tahun aku kan 18 tuh. Itu 8 itu kayak angka infinity gitu loh, Kak, tak terbatas. Jadi aku 8-nya waktu itu 28 September tapi nggak jadi karena nggak bisa terkejar. Terus 8 Oktober nggak bisa juga, dan akhirnya 18 Oktober
aja sama ulang tahun aku bareng gitu. Oh gitu, jadi sekalian ya. Iya sekalian benar. Oke deh. Terus itu kan tadi ada satu single lagi tuh, berarti yang harusnya dirilis duluan ya, sebelum Iya, yang ini. Itu tapi udah ada rencana kah untuk melanjutkan yang itu atau kayak gimana? ada sih sebenarnya. Ya tungguin aja lah, Kak. Itu udah workshop, itu Oke udah deh, nanti workshopin, biar terus surprise ya. iya iya benar biar surprise. Oke, oke deh. Terus abis itu, kalau tadi kan kesulitan ya, kalau mungkin ada cerita menarik tentang pas lagi nulis lagu ini, gimana? Cerita menarik, mungkin dari inspirasinya, Kak. Aku inspirasinya bukan dari kehidupan aku sendiri, tapi dari film. Aku Oh gitu. terinspirasi waktu itu aku lagi suka sama film namanya Money Heist atau La Casa de Papel. Mm-mm. Itu Oh iya um, ya. jadi ada salah satu karakter favorit aku namanya Nairobi, dia mati dan aku benar-benar nggak terima. Aku nangis selama 1 bulan lebih, hampir 2 bulan. Oh gitu. Dan bener-bener iya, dan bener-bener kayak apa ya, bisa aku jadiin lagu gitu loh kesedihannya karena emang bener-bener terasa aku anaknya sangat baperan, sangat melankolis. Jadi ya kalau udah nangis itu pasti nangis berhari-hari dah. Oh gitu ya. Inspirasinya berarti dari film ketika nggak terima karakter ini mati, jadilah lagu gitu ya. Bener banget. Tapi keren sih Anet kalau kayak gitu. Berarti Oh, apa ya? Bapernya bisa disalurkan jadi karya iya, gitu. iya, iya. Bener-bener keren-keren sih. Emang pantesan juga kemudian lagunya tuh jadi sedih juga gitu kan, teman-teman yang nonton Iya, MV-nya iya. juga Aku apalagi. juga aku juga buatnya pakai hati ya karena juga aku pengen lagunya itu nyampe ke hati pendengarnya juga jadi hati ke hati gitu bisa dirasain juga sama pendengarnya. Ya ya, semoga teman-teman juga nyampe ya pesannya dari Anet ke teman-teman yang dengerin atau yang nonton video klipnya ya. Oke deh, terus kalau apa ya, kan tadi ini tentang perpisahan nih. Walaupun emang mungkin lagunya nggak inspired by true story-nya Anet mungkin ya, tapi kalau buat Anet sendiri pernah nggak sih mengalami perpisahan kayak gitu? Mungkin nggak harus sama, kalau itu kan tadi keluarga ya, maksudnya masih kayak kakak adik gitu. Mungkin ini sama temen, sobat, atau gimana gitu. Pernah sih ngerasain perpisahan waktu itu dari teman-teman aku yang di Manado kan aku emang dari Manado kan. Nah, waktu SMP di Manado terus aku balik ke Jakarta terus aku ke Jakarta itu juga Mm-mm. benar-benar sedih karena em, aku kayak ya udah deket banget gitu sama teman-teman aku di Manado, teman SMP, kita udah sering jalan, udah pokoknya sering bareng lah gitu dan sedih juga bisa pisah gitu. Bukan 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 pisah sekolah ya, tapi ini udah pisah kota gitu. Iya, iya, iya. Pisahnya cukup jauh juga ya dari Manado Iya, kemudian ke Jakarta gitu. Oke deh. Terus kalau masih di lagu ini gitu, dari apa ya? Dari lagu ini sendiri, kalau Anda sendiri ada lirik favorit nggak sih? Mungkin bisa sambil dinyanyiin juga buat teman-teman. Lirik favorit mungkin hari ini, hari esok atau nanti. Udah itu. Oke, terus oh ya ini kan tadi Luffy ngomongin ya soal lagu terbarunya ini Hmm. Naradira. Aku juga udah nonton video klipnya, aku suka Hmm. banget. Wah, Dan terima kita kasih bakal banget. bahas-bahas di sini. Sip, sip, sip. Ntar lagi, oh ya ini, kita mau ada nanya, aku pengen tahu nih, karena aku udah nonton video klipnya dan udah denger lagunya, mau minta diceritain sedikit dong lagu Naradira ini tentang apa sih ceritanya? Oke, jadi lagu Naradira ini bercerita tentang eh, orang yang sedang menjalin hubungan. Jadi kayak dia tuh mereka berdua ngerasa kayak kok kita semakin jauh bukan saling ngebahagiain tapi maling saling nyakitin satu sama lain gitu. Mereka ngerasa kayak gitu. Terus daripada waduh ada ayam nih. terus daripada Gak terus apa-apa, daripada intermezzo, intermezzo. terus daripada saling nyakitin lebih dalam lagi lebih jauh lagi kayaknya mending kita udahan aja nggak sih baik-baik, kayaknya kita lagi butuh waktu buat sendiri gitu. Itu kayak gitu sih, kayak break gitu sih jatuhnya. Intinya kayak ya mereka berdua break, intinya kayak gitu intinya lagunya. Oh, oh gitu, jadi kayak break untuk
apa ya, untuk yang lebih lebih baik buat mereka berdua kali ya gitu. Iya benar, iya daripada saling apa ya, maksudnya daripada saling nyakitin lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, kayak mending diomongin aja sih baik-baik. Karena kan kalau iya kita ketemu baik-baik, kalau misalnya pun udahan ya harus baik-baik aja gitu intinya. Oke oke. Hmm. Terus kalau sekarang kita bahas lebih ke proses pembuatan lagunya kali ya. Boleh. Eh, nah, aku pengen tahu kayak gimana sih proses pembuatan lagunya, apalagi di tengah pandemi ya kayak sekarang, mungkin ada kendala atau mungkin ada cerita-cerita yang bisa Lutfi bagiin ke teman-teman gitu. Oh, kalau misal proses pembuatan lagu sebenarnya kemarin cukup ribet, cukup susah juga karena kan waktu itu emang lagunya itu sebenarnya udah dibuat dari awal kayak sekitar Maret April gitulah. Jadi Maret April udah dibuat lagunya. Dan itu jadi kayak aku, Feby dan teman-teman yang lainnya emang kita nggak pernah ketemu satu sama lain dalam pembuatan lagu ini. Jadi kayak via video call, via aplikasi dan lain-lain lah pokoknya. Jadi emang nggak ketemu, kayak cuman kirim-kirim via voice note, jadi kayak nemu nada kayak gini, nemu lirik, kirim via voice note, tas temanku mainin gitarnya, tadi gabungin jadi satu. Udah jadi kayak gitu, lebih kayak gitu sih sebenarnya, ribetnya di situ. Tapi jadi kayak ada pengalaman baru aja, ternyata susah ya kalau misalnya ngebuat workshop tapi nggak ketemu satu sama lain via online doang gitu, ternyata ada susah juga. Tapi jadi momen juga sih sebenarnya Oh gitu. gitu, ya ya ya. Jadi kayak cerita sendiri ya untuk Ya benar. pembuatan lagu ini tuh. Kayak mungkin nggak, kalau dulu mungkin nggak ada cerita harus lewat video call atau lewat apa untuk bikin lagu doang gitu ya. Ya, ya. Tapi Gitu. berarti baru ketemu lagi sama Feby itu ketika bikin musik Take videonya vokal. gitu. Pas take vokal, Oh, take vokal. ketemu. Pas take vokal Oh sama gitu. video ketemu. Karena itu pas kita Oh take iya vokal iya. itu kan udah mulai transisi dari PSBB ke new normal, jadi kayak udah bisa ketemu. Oh Gitu. gitu, ya ya. Berarti udah sempet ketemu pas sebelum Sempat video ketemu. klipnya juga ya. Hmm. Oke oke. Terus kalau selain selain pas kan mungkin tadi ketika apa sih, ketika misalnya proses kreatifnya itu harus lewat video call lah atau lewat audio, voice note atau segala macam. Selain itu mungkin ada cerita lain nggak sih yang ada di balik proses pembuatan apa lagu Naradira ini? Mungkin pas buat video klipnya, jadi kan sebelum video klip itu, sebelum menuju music videonya, jadi ada kayak teasernya gitu. Teasernya aku buat kayak lebih ke film gitu sebenarnya, jadi kayak ada ceritanya lah, dan itu di situ kan jadi kayak ada actingnya segala macam. Jadi dari awal Feby juga dia bilang kayak aku nggak bisa, belum pernah acting, aku nggak bisa acting, jadi kayak ya kalau bisa ada salah-salah dimaklumi gitu lah intinya. Jadi waktu itu pas hari H syuting kan harusnya reading ya, maksudnya harusnya reading, dan itu kita nggak sempet reading yang emang dari jauh-jauh hari. Jadi kayak kita reading hari ini, besok pagi udah syuting, jadi bener-bener ya udah langsung kayak project Roro Jonggrang gitu sih sebenarnya. Jadi kayak ya udah deh, nggak apa-apa gitu akhirnya. Dan pas ngeliat hasilnya ternyata aku juga salut sih, Feby bisa memerankan si karakter Diraya dengan baik. Jadi kayak kendalanya sebenarnya cuma itu sih, lebih kayak susah ya dari readingnya, dari prosesnya sebenarnya, sama susah nyamain nada dasar. Jadi kan kalau nyanyi kolaborasi jadi bingung tuh nada dasarnya gimana nih yang enak, karena kalau misalnya aku tinggian, Feby rendah banget. Kalau misalnya Feby rendah banget, aku ketinggian, jadi kayak susah untuk nyari nada dasarnya gitu sih, kayak gitu paling kesusahannya. Oh gitu. Oh aku kayaknya pernah lihat deh ini yang trailernya ini yang ada namanya terpisah itu nggak sih, Nara aja dan Dira aja gitu. Betul Iya iya gitu. iya. Oke oke. Tapi aku nggak sempet nonton itu tuh, makanya aku baru penasaran aja sih. Aduh, aku harus lihat nih, aku harus lihat habis ini. Harus Harus nonton, harus banget. nonton. Siap siap siap. Oke, terus karena ini collab sama Feby ya, aku pengen tahu kayak gimana sih awal mulanya bisa collab sama Feby? Apa mungkin kayak karena pernah nge-cover barengan kah atau kayak gimana gitu? Sebenarnya awal mula klub sama Feby itu karena apa ya? Karena emang dari awal aku tuh udah kenal Feby dari 2017 2016 gitu. Jadi awalnya kenal di Instagram. Jadi dulu tuh zamannya masih suka yang collab jauh. Jadi kayak misalnya Feby di mana, aku di mana, ntar videonya digabungin jadi satu, ntar baru kolaborasi gitu. Dan itu awalnya Feby di Makassar dan aku di Jakarta. Kenalnya dari awalnya dari situ, terus akhirnya Feby pas ke Jakarta, akhirnya kita ngebuat cover lagi. Waktu itu lagunya Yura yang Intuisi. Nah dari situ baru udah yang emang kenal sama Feby. Dan akhirnya pas ngebuat Sinara Dira ini, kenapa ngajak Feby? Awalnya dari label juga udah ngasih tahu beberapa kira-kira mau sama siapa kolaborasinya itu kayak gitu. Dan akhirnya aku ngerasa kayaknya kalau buat kolaborasi harus milih sendiri, karena kalau misalnya takutnya tuh kalau misalnya baru kenal nih, misalnya aku punya project kayak gini, karya kayak gini, ntar aku kasih materinya, takutnya kayak
apa ya, kalau baru kenal tuh kan takut nggak enakan, pasti kan dia cuma kayak iya boleh kok, tapi mungkin di belakang dia nggak suka mungkin sama karyanya. Jadi emang aku pengen yang lebih terbuka lagi aja sih sebenarnya. Jadi makanya aku pilih Feby karena emang udah kenal deket dan udah bisa apa ya, udah sama lah pemikirannya untuk membuat satu karya itu. Jadi gitu akhirnya milih Feby, dan untungnya Feby apa ya, suaranya itu cocok banget sih menurut aku di lagu Naradira ini gitu. Oke, oh berarti karena emang udah pas dan apa ya, mungkin chemistry-nya ya udah dapet sama Iya Feby. benar. Iya, iya. Emang cocok sih, maksudnya kayak suaranya ketika di video musik itu yang pas aku denger juga pas gitu, suaranya Lutfi dengan suaranya Feby tuh masuk gitu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, terus oh ya, karena tapi walaupun chemistry-nya ada gitu ya, tapi emang mungkin pernah ada beda pendapat gitu nggak sih sama Feby? Mungkin Kalau misalnya beda ketika pendapat bikin pasti lagu ada. Jadi ada ini gitu. pasti ada beda pendapat, karena kayak kemarin tuh kan beberapa itu kan Feby juga bilang kayaknya ini liriknya mendingan kayak gini deh. Jadi ada beberapa yang emang harus kita ganti bareng-bareng, jadi yang emang lebih enak gimana nih harusnya gitu. Ada sih, kalau beda pendapat pasti ada sih. Di setiap project pasti semuanya juga pasti ada yang beda pendapat, tapi kan bisa diselesaikan dengan aman sih soalnya, karena emang ya santai juga kan kita orangnya, jadi kayak lebih gampang. Solvingnya gampang ya. Bener. Oke. Terus kalau balik lagi ke lagunya sendiri, kan tadi ini tentang perpisahan, maksudnya kayak break antara dua orang yang supaya lebih baik ke merekanya masing-masing kali ya. Kalau dari Lutfi dan mungkin sama Feby sendiri, apa sih yang kira-kira mau disampaikan gitu dari lagu ini? Sebenarnya yang pengen disampaikan tuh apa ya, kayak intinya yang kita mau sampaikan di lagu itu kayak lebih, ya itu kayak tadi, kayak nyadarin orang kayak kalau misalnya di suatu hubungan kalau menurut lo udah toxic atau gimana, ya mending diudahin baik-baik gitu loh, daripada kayak didiemin tapi tetap dilanjutin gitu loh di hubungan itu. Jadi kayak udah sebenarnya itu udah nggak satu tujuan, tapi kayak dipaksain tetap harus bersama gitu kan malah lebih apa ya, lebih nggak enak gitu sebenarnya. Jadi emang mending diomongin kayak apa masalahnya, kalau misalnya emang bisa diperbaiki ya diperbaiki, kalau misalnya emang udah nggak bisa diperbaiki atau gimana, ya mending udahan baik-baik gitu, karena kan kita kenalan baik-baik pasti kan pengennya udahan juga baik-baik, jangan berantem gitu sih. Ini lebih kayak gitu. Jadi supaya apa ya, nggak menyiksa diri sendiri juga kali ya, dan pasangan kita juga gitu. Iya benar-benar. Ini buat teman-teman juga, buat apa ya, buat diingat juga kali ya, buat teman-teman yang lagi pacaran kah atau yang lagi deket juga sama orang, supaya kalau apa ya, kalau nggak bahagia tuh jangan dilanjutin aja sih, ya nggak sih? Benar, kalau menurut kalian udah toxic ya udah, mending kayak sudah aja cut aja ya, benar-benar. Oke. Terus masih dari lagu ini tuh, kalau Lutfi sendiri ada part yang Lutfi paling suka nggak sih, liriknya gitu, ada favoritnya? Sih, ada lirik yang paling suka itu ada di lirik dia ngomongin kayak semoga sendiri mampu obati, semoga sendiri tenangkan hati. Jadi kayak ya udah, kalau misalnya kita udahan, semoga sendiri ini kayak mampu ngobatin kita gitu, buat healing aja sih sebenarnya, lebih kayak gitu. Itu kayak lirik yang paling kena kali ya. Iya. Oke. Kalau dari lagu ini, buat Lutfi sendiri nih, ini lagu ini tuh serelate apa sih sama Lutfi? Mungkin pernah ada kisah yang mirip-mirip kayak gini kah atau gimana? Kalau kisah yang mirip-mirip kayak ini pasti ada, dan mungkin hampir semua orang juga pernah merasakan hal-hal seperti ini, dan aku juga pernah merasakan, makanya ngebuat lagu yang kayak gini gitu. Akhirnya sama Feby, dan Feby juga pernah mungkin, jadi akhirnya kita gabungin jadi satu cerita kita ya, jadi lagu seperti ini gitu. Jadi pas kalau relate sih pasti ada relate-nya lah. Relate-nya, iya. Kalau kan tadi Lutfi ada pengalaman lah ya istilahnya kayak gini, mungkin kalau boleh nih gitu, sedikit kayak summary-nya dari ceritanya Lutfi sendiri tuh, kira-kira apa sih yang relate dari lagu ini tuh? Mungkin kayak ya spoiler-spoilernya aja deh. Apa ya? Waduh, agak ngeri nih ngomongnya. Pokoknya intinya dari story lagu ini ya ada relate-nya lah, maksudnya emang pernah merasakan seperti yang ada di lagu ini juga gitu. Jadi kira-kira adalah 50% dari lagu ini pernah merasakan juga deh kayak gitu. Oh iya. Lagi bumbu-bumbu. Gak apa-apa, segitu tuh cukup lah. Oke, terus ya? Cukup. Nggak, aku nggak kepo kok, tenang. Mungkin teman-teman di sini yang kepo, tapi nanti biar kalian cari tahu sendiri aja.
Oke, oke. Oh ya nih, karena masih di lagunya kan ini judulnya Naradira. Aku pengen tahu artinya Naradira itu apa sih? Apakah kayak nama gabungan Nara dan Dira atau kayak gimana sih? Naradira itu jadi artinya itu sebenarnya emang nggak ada di kamus besar bahasa Indonesia juga. Naradira itu apa? Itu bukan bahasa apalah, pokoknya nggak ada artinya sama sekali. Jadi aku kepikiran Naradira itu awalnya kita sebenarnya, aku dan Feby nggak pengen judulnya Naradira, jadi kita udah sempat ngebuat beberapa list judul-judul lagu untuk si Naradira ini, tapi ternyata udah banyak yang make untuk lagu-lagu musisi lain gitu. Jadi kayaknya kita ganti aja deh, mending buat yang beda sama sekali gitu, buat yang berbeda gitu. Dan akhirnya karena di sebelum music videonya ada teasernya yang tentang Nara, tentang Dira, itu nama karakternya itu Nara dan Dira gitu. Jadi terus kata Feby, Oh, kayak kenapa nggak Naradira aja judulnya, tapi kan kayak nggak ada artinya gitu. Dan akhirnya sebelum orang-orang pada nanya, jadi kita cari itu artinya apa kira-kira ya. Dan ternyata kalau nama Nara dan Dira itu kalau digabung ternyata lagu jadi menggambarkan lagunya itu loh. Jadi kayak Nara itu artinya bahagia, Dira itu artinya bijak. Jadi kalau digabung itu kayak bijak dalam mencari kebahagiaan. Nara Dira. gitu. Ternyata maknanya dalam juga ya. Ternyata maknanya itu dalam banget dan masuk banget ke lagunya sih untungnya gitu. Kak Nadia kesibukannya selama pandemi ini ngapain aja sih Kak? Kalau boleh Selama tahu. pandemi, Mm-mm. apa ya, sebenarnya sama aja sih sama kegiatan sebelumnya, cuman bedanya ya di rumah aja. Aku tetap kuliah, terus sama lagi banyak promo satu di antara berjuta sih. Oke, nah itu tuh aku pengen bareng temen-temen juga nih ngobrolin lagu terbarunya Kak Nadia nih. Sebenarnya satu di antara berjuta itu tuh cerita tentang apa sih Kak? Kepo nih aku. Itu satu di antara berjuta itu cerita tentang orang ketiga yang ngalah karena dia ngerasa hubungannya ini nggak adil nih sama untuk dia sama pasangannya. Akhirnya dia tinggalin cowoknya and she choose herself. Jadi ada salah satu yang meninggalkan gitu ya Kak berarti. Iya, Itu sebenarnya ceritanya relate sama kehidupannya Kak Nadia, pengalamannya Kak Nadia, atau dari lingkungan sekitar Kak? enggak sih kalau sama pengalaman aku enggak, cuman aku sering banget mendengar hal-hal kayak gini di lingkungan aku, tapi orang yang ngalamin tuh agak sulit untuk ngutarain perasaannya dia dan agak sulit untuk cerita karena emang problem kayak gini tuh agak kompleks kan. Dan kalau misalnya pun kita cerita, mungkin beberapa orang juga punya judgment-nya sendiri-sendiri. Nah, that's why aku bikin satu di antara berjuta dengan harapan semoga buat mereka yang susah untuk ngutarain perasaannya dan ngerasa takut untuk cerita ke orang lain tentang hal ini, semoga mereka bisa nyampein melalui lagu ini. Lagu ini. Gitu. Oke. Kalau aku kepo juga nih Kak, kalau proses pembuatan lagunya ini tuh berapa lama sih Kak? Dari rekaman, dari lirik, kayak gitu. Boleh diceritain juga Kak? Ya, jadi untuk sebenarnya awalnya musik lagu ini tuh udah ada. Terus liriknya belum ada. Akhirnya kita workshop bareng sambil nge-arrange musiknya juga sih. Karena musiknya waktu itu baru dibuat oleh satu pihak, jadi kita kayak brainstorm lagi. Terus habis itu kita bikin liriknya, itu selama sehari, terus jadi liriknya. Terus kita rekaman, untuk proses rekamannya alhamdulillah lancar sih, sekitar 6 jam gitu. Dan rekamannya juga lancar lah pokoknya. Lancar aman ya Kak berarti? Alhamdulillah dipermudah walaupun lagunya sedih. Iya, lagunya sedih. Aku juga udah lihat videonya, apalagi suaranya Kak Nadia kan mellow-mellow gitu, jadi makin terbawa deh. Nah, kalau kendalanya bikin musik dan video klip di masa pandemi ini apa Kak? Nah, syukurnya aku tuh bikin video klipnya sebelum pandemi. Tapi Oh gitu. a week after shooting tuh semuanya udah berubah ya, PSBB lah. Terus semua orang work from home. Pokoknya setelah syuting seminggu kemudian tuh udah berubah banget karena yang corona di Indonesia udah lumayan banyak waktu itu. Jadi syukurnya udah selesai syutingnya. Jadi kita tinggal rilis aja. Cuman nggak tahu kapan waktu yang cocok karena kemarin harusnya aku rilis kuartal pertama tahun ini. Tapi karena pandemi akhirnya diundur kan. Sampai tadinya sih aku pengennya rilisnya setelah pandemi ini. Tapi aku tunggu-tunggu, oh my god, ini kita nggak akan tahu selesai sampai kapan, sampai akhirnya kita rilis deh. Gitu. Bulan September.
Oh, aku kira tuh proses syutingnya itu udah pas kita PSBB nih, Kak, udah pas pandemi. Ternyata udah sebelumnya ya rilisnya aja baru. Sebelumnya. Sebelumnya. Nah, kalau konsep video klipnya sendiri, karena dia ada terlibat dalam pembuatan konsep atau kayak pemilihan ide-ide video klipnya gitu nggak sih, Kak? Nah, kita brainstorm bareng-bareng, terus pas mau syuting juga aku lumayan bantu. Coba diambil angle yang ini, ambil angle yang ini, Angle gini. gitu. Tapi, tau gak sih kalau misalnya syutingnya ini sebenarnya persiapannya juga lumayan cepat. Jadi H-2 syuting kita siapin semuanya, tempatnya, tempat syutingnya, terus Maksudnya lawan mainnya siapa, ceritanya, gitu. Jadi cuma 2 hari doang, tapi alhamdulillah semuanya rampung dan aku suka banget jalan ceritanya. ngebut tapi top ya, Sesuai Kak, hasilnya. ekspektasi aku, iya. Sesuai ekspektasi. Nah, terus kan aku lihat di video klip itu Kak Nadia beradu akting nih sama Kak Jerome juga. Nah, itu ada kesulitan nggak sih, Kak, membangun chemistry sama Kak Jerome di video klip itu? Nah, untuk di video klip ini syukurnya lawan main aku dia, dan dia bantu aku untuk build my emotion di video klip itu. Ya, jadi syutingnya nggak pressure sama sekali, walaupun kita harus acting, ya kayak ngobrol biasa aja. Ngobrol biasa. Malah nyaman Iya. ya, Kak, jadinya. Malah nyaman, nggak kikuk gitu. Nggak kikuk, iya. Oke. Nah, Kak, aku juga penasaran nih. Sebenarnya apa sih yang pengen Kak Nadia sampein atau ungkapin dari lagu Satu di Antara Berjuta ini? Yang aku pengen sampein dari lagu ini tuh, kita sebagai cewek atau cowok yang dengerin lagu ini, yang mungkin ada di masalah yang sama dengan lagu ini, mungkin nggak pernah tahu kalau misalnya hal yang kita lakuin salah, mungkin kalau misalnya kita nggak tahu kalau dia sebenarnya udah punya pasangan, dan kadang agak susah untuk ceritain hal yang kompleks ini ke orang lain. Ya, harapan aku semoga mereka bisa ngikutin cerita yang ada di lagu aku, bisa ngalah untuk dirinya sendiri, terus memilih dirinya sendiri dibanding untuk memilih orang yang dia tahu sebenarnya nggak pantas untuk dilanjutin lagi. Dan juga semoga lagu ini bisa mewakili perasaan kalian yang takut untuk cerita ke orang lain. Semoga lagu ini bisa mewakilkan perasaannya.